Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para mahasiswa dan para mahasiswi dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi fit, sehingga dapat mengikuti kuliah ini dan menyerap materi kuliah ini secara baik. Amin, Allahumma amin. Kemarin sudah saya jelaskan tentang pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional baik secara bahasa maupun secara istilah. Sekarang kita akan lanjutkan materi kuliah ini pada bab berikutnya, yaitu berkaitan dengan materi tugas, kegiatan, cakupan, fokus, dan kegunaan manajemen operasional. Tugas manajemen operasional yaitu sebagai bagian manajemen yang erat kaitannya dengan pengawasan, planning, dan pengendalian terhadap kegiatan produksi. Dari planning, kemudian pengawasan atau controlling, dan kemudian mengendalikan kegiatan produksi supaya produksinya ini bisa maksimal, terutama dari manajemen ini. Kalau kita berbicara manajemen, itu jangan lupa untuk mencapai tujuan itu ada sisi yang sangat dipentingkan, yaitu efektif dan efisien. Itu sering diterjemahkan efektif itu berhasil guna, dan kemudian efisien itu ada penghematan di situ, ada upaya penghematan. Berdaya guna dan berhasil guna, efektif, efisien itu berhasil guna dan berdaya guna. Manajemen operasional ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi, proses perbaikan strategi, kegiatan bisnis dalam produksi. Produksi ini baik berupa barang maupun jasa. Kemudian kegiatan dalam manajemen operasional itu apa? Kegiatan dalam manajemen operasional itu erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar. Misalnya
mengubah input, yaitu bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lain-lainnya. Ini menjadi output untuk konsumen. Nah, cuma sayangnya saya tidak mengajar di semester 1. Nah, kalau saya mengajar di semester 1, itu biasanya begitu ta'aruf, kemudian dalam mengajar terhadap mahasiswa itu selalu saya bedakan dengan mengajar di tingkat menengah ke bawah, karena kebetulan Bapak dulu pernah mengajar di sanawiyah, bahkan prasanawiyah, yaitu persiapan sanawiyah bagi anak-anak SD yang belum tamatan SD, yang belum mengenal pendidikan madrasah sama sekali. Itu di Yaping dimasukkan persiapan, sekolah persiapan. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dari sekolah persiapan sanawiyah itu kemudian sanawiyah sampai kemudian aliyah. Nah, kalau mengajar di sekolah menengah, sebenarnya dasar sampai menengah, itu yang diutamakan itu transportasi ilmu. Jadi ilmu yang ada di apa? Ya artinya bahan literatur, bahan bacaan itu oleh guru ditransfer ke murid. Nah, tapi kalau mahasiswa itu bukan sekedar transportasi ilmu, bukan transfer ilmu saja, tapi bagaimana kemudian mengolah ilmu itu menjadi sebuah analisis. Nah, jadi mahasiswa itu dilatih seperti itu sehingga ketika jadi sarjana membuat skripsi itu melakukan analisis terhadap ilmu yang sudah diperoleh, kemudian bisa diwujudkan dalam ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi itu perbedaan mengajar di perguruan tinggi, mengajar mahasiswa. Oleh karena itu kalau saya ngajar di semester 1 itu biasanya begitu saya masuk kemudian melakukan ta'aruf, sebelumnya sebelum masuk ke materi kuliah yang sebenarnya, biasanya Bapak kenalkan dengan sistem. Karena biasanya ketika orang tidak dikenalkan atau mahasiswa yang tidak pernah dikenalkan dengan apa itu sistem, biasanya kalau ditanya apa artinya sistem, biasanya cuma mengatakan cara. Padahal tidak seperti itu. Sistem itu komponen-komponen yang saling berkaitan untuk ya kalau itu merupakan perusahaan, kalau sistem itu ya sebenarnya berada di mana saja. Alam ini sebuah sistem. Jadi ada sistem solar, matahari dikelilingi oleh planet-planet, planet ada yang dikelilingi oleh satelit.
Lah bumi ini dikelilingi oleh satelit yang namanya bulan. Nah kemudian apa? Mengelilingi matahari. Ini sebuah sistem, sistem alam. Nah, kemudian secara sederhana saya sering menyontohkan motor. Motor itu sebuah sistem. Ada mesin, kemudian di mesin itu ada busi, kemudian busi dihubungkan dengan energi listrik. Nah, kemudian ketika di starter, nah itu ada juga bahan bakar. Ketika di starter bahan bakar, busi menimbulkan pengapian, ada bahan bakar menimbulkan ledakan, ledakan menggerakkan piston, piston menggerakkan roda-roda atau gear-gear yang ada di dalam gearbox, kemudian dihubungkan dengan rantai ke roda belakang memberikan dorongan supaya motor itu bisa jalan. Nah, itu sebuah sistem. Lah, sistem mesin itu kemudian ada sistem yang lebih luas dari sekedar pergerakan mesin. Nah, sistem sepeda motor itu ya tentunya ada setang, ada roda depan belakang, kemudian ada pentil. Pentil itu meskipun kecil kelihatannya sepele, tapi ketika pentil ini tidak fungsional, terus ban tidak bisa dipompa. Nah ini sepeda motor sistemnya hanya seputar mesin aja yang bergerak. Nah, secara keseluruhan ban belakang muter, tapi kalau pentilnya rusak, bannya kempes, ya sepeda motor secara sebagai sebuah kendaraan yang tidak bisa dimanfaatkan. Itu sistem. Nah, kemudian sistem ini juga ada sistem IPO. Sistem IPO itu input, masukan, kemudian ini masukan kalau tidak diapa-apain ya tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian ada input, ada proses. Ada proses, input itu diolah, kemudian menghasilkan output, keluaran. Jadi ini lebih sempurna kalau ada outcome. Jadi Anda kuliah itu sebenarnya Anda sedang melalui proses IPO. Jadi Anda mahasiswa itu termasuk input perguruan tinggi. Anda masuk sebagai input, kemudian diproses oleh dosen-dosen, para pengajar. Nah, terus kemudian outputnya Anda jadi mahasiswa. Nah, setelah jadi mahasiswa, itu masih dipertanyakan, Anda akan jadi apa? Nah, sehingga di sini sebenarnya masih perlu satu lagi, yaitu outcome. Anda nanti jadi apa? Jadi tidak sekedar output, tapi kemudian ada outcome. Nah, sebenarnya manajemen operasional ini juga tidak hanya sampai di output, tapi di outcome-nya. Nah, jadi misalnya ini taruhlah kita berbicara pabrik motor. Jadi bahan bakunya dari berbagai macam logam, ada baja, ada aluminium, ada besi, ada karet yang kemudian jadi ban, dan seterusnya. Nah, terus kemudian diproses, jadilah outputnya sepeda motor.
Nah, tapi sepeda motor ini outcome-nya jadi apa? Oleh masyarakat digunakan apa enggak gitu. Nah, kalau sepeda motor moge, motor gede, nah, itu yang make bukan pekerja, ya biasanya apa? Kalangan apa, hobiis. Jadi orang-orang yang punya hobi bermotor itu pakai moge. Bahkan Bapak pernah ngeliat di jalanan itu moge dari Malaysia. Jadi rupa-rupanya orang Malaysia yang hobi bermotor ingin ke Bali, naik motor dari Malaysia nyebrang ke apa, Sumatera, kemudian jalan darat sampai akhirnya apa, nyambung ke Jawa dan menuju ke Bali. Nah, ini outcome dari moge untuk hobis motor. Nah, tapi kalau motor-motor kecil, nah, misalnya bebek, motor bebek ini karena praktis. Akhirnya motor bebeklah yang membanjiri pasar apa, motor di Indonesia karena praktis, digunakan bapak-bapak bisa, digunakan ibu-ibu bisa, digunakan anak-anak bisa. Kemudian ditambah yang lebih simpel lagi setelah adanya matic, motor matic. Jadi outcome-nya semakin jelas. Jadi dari pabrik motor, outputnya motor bebek, kemudian motor bebek itu outcome-nya apa? Banyak digunakan orang untuk apa? Pekerjaan yang apa? Istilahnya halus. Misalnya anak sekolah, anak apa? Ibu-ibu belanja, bapak-bapak ke kantor, sampai juga akhirnya untuk pekerja-pekerja kasar. Semua menggunakan motor bebek kebanyakan karena praktis. Ini outcome. Nah, jadi tugas manajemen apa, operasional itu yaitu mengubah input. Nah, input itu dari bahan baku. Bahan baku tidak bisa diproses kalau tidak ada energi. Jadi pabrik itu juga membutuhkan energi. Listrik butuh, kemudian bahan bakar juga butuh. Ada yang menggunakan bahan bakar apa? Solar, ada yang menggunakan bahan bakar misalnya batu bara. Nah, kemudian kebutuhan konsumen itu juga bagian yang di riset sebenarnya oleh manajemen pemasaran. Tapi ketika diriset oleh manajemen pemasaran, manajer pemasaran dan stafnya, nah ini hasilnya disampaikan ke manajer operasi supaya dalam memproses input ini nanti menghasilkan barang atau jasa seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dan informasi-informasi lain yang nanti melengkapi apa? Melengkapi input itu supaya outcome-nya jelas. Kemudian juga kemampuan perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan, baik kemampuan memproduksinya atau kemampuan keuangan perusahaan dan lain-lain yang dapat mendukung input ini bisa diproses sehingga menghasilkan output yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sehingga outcome-nya juga jelas. Nah, jadi ini bisa digambarkan
sebagai sistem IPO, input, proses, dan output. Nah, bidang pekerjaan manajemen operasional ini juga luas berhubungan dengan bagian lain di perusahaan, seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, dan keuangan. Jadi sebenarnya ini harusnya disusunnya bagian keuangan dulu, karena untuk bisa melakukan proses itu butuh keuangan. Kalau keuangannya minim, ini bagaimana manajer operasional mengatur keuangan yang terbatas ini, bagaimana gitu, bagaimana menghemat. Kemudian baru bagian pemasaran, sehingga bisa menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi. Barulah kemudian bagian penjualan. Nah, manajer operasi itu harus mampu menjalankan manajemen operasional sekaligus terlibat aktivitas operasionalnya. Nah, jadi manajer operasional itu ini nggak boleh istilahnya ngawang-ngawang, duduk di singgasana Menara Gading tanpa tahu bagaimana operasionalnya para bekerja, kondisi pabriknya, mesinnya. Nah, ini harus difahami, dimengerti, selalu dipantau oleh manajer operasi. Karena manajer operasi itu merupakan penghubung setiap bidang cakupan produksi hingga pendistribusian. Jadi posisinya di perusahaan dalam memproses input menjadi output, ini manajer operasi ini sangat penting. Nah, meskipun secara umum perusahaan itu yang utama itu di manajemen pemasaran. Jadi sebelum semuanya bergerak itu manajemen pemasaran. Nah, ini juga sering Bapak tanyakan ke para mahasiswa di semester 1. Kalau Anda mau usaha, itu apa yang paling utama atau paling dulu Anda lakukan? Produksi apa pemasaran? Pada umumnya mahasiswa semester kelas 1 yang mula-mula masuk selalu menjawab produksi. Apa alasannya? Kalau nggak ada produksi, apa yang kita pasarkan gitu katanya. Tapi sebenarnya pemasaran ini yang paling penting. Pemasaran itu harus dikuasai, baru produksi itu sebenarnya belakangan. Nggak berproduksi juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita ngomong sebuah perusahaan secara umum, secara global, seperti minimarket, Alfamart, Indomart, itu apa keunggulan mereka? Pemasaran. Pasarnya dikuasai dulu. Masalah yang dijual itu produksi dari berbagai macam perusahaan, ditampung, dia pasarkan. Nah, setelah itu lama-lama dia memproduksi sendiri. Misalnya ada air kemasan dengan merek Indomart atau Alfamart, ada produk-produk yang ringan-ringan. Nah, itu
mereknya Indomaret, Alfamart, tapi yang pertama itu pemasaran. Nah, tapi dalam sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu memang melakukan dalam perusahaan itu berkaitan dengan sistem IPO, input, produk, dan output, itu maka manajemen produksilah yang diutamakan di situ. Nah, kemudian manajemen operasi ini erat kaitannya dengan teknologi yang dimiliki perusahaan. Bisnis yang memiliki basic teknologi, terutama teknologi modern, jelas akan lebih mampu bersaing dan bertahan. Jadi manajemen operasi itu harus nggak boleh gaptek, harus tahu informasi. Makanya tadi disebut input dan termasuk informasi. Ini informasi itu macam-macam, termasuk informasi perkembangan teknologi. Jadi ini nggak boleh buta dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau ada perkembangan teknologi baru berkaitan yang bisa dikaitkan dengan perusahaan, itu dia harus tahu. Dan kalau keuangan perusahaan ini mencukupi, maka harus segera beli. Kalau tidak mencukupi, bagaimana caranya? Itu Anda harus mengerti SWOT itu. Analisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weaknesses, terus opportunity, dan kemudian T-nya treatment. Nah, jadi kekuatan, kemudian kelemahan, terus peluang dan tantangan. Ini sebenarnya ini materi dalam manajemen pemasaran, tapi sebenarnya di manajemen operasional itu harus tahu. Jadi ketika mesin ini nggak mampu beli, ada mesin teknologi modern yang harus dibeli, tapi perusahaan nggak mampu beli. Nah, kemudian melihat strength, kekuatan dia, weaknesses, nggak mampu, lemah. Nah, tapi dia melihat ada peluang, opportunity. Nah, kalau kita memaksakan beli teknologi modern, mesin modern, ini ada opportunity, ada peluang. Jadi produk kita menjadi bisa maksimal, dan karena ada peluang memang sangat dibutuhkan oleh pasar produk kita. Nah, ini hantam aja. Jadi minjam, perusahaan ini minjam untuk bisa membeli mesin yang canggih sehingga bisa memproduksi secara kualitasnya baik dan cepat. Kemarin Bapak melihat tayangan di YouTube. Di YouTube ada yang pabrik, sebenarnya sekedar pabrik ini kursi-kursi dari plastik gitu. Karena mesinnya canggih, bahan bakunya plastik itu dicetak seperti bata, kemudian ditaruh di satu tempat, dipres. Begitu
presnya diangkat, itu sudah terbentuk apa? Kursi-kursi dari plastik itu. Nah, ini dapat dibayangkan sehari dia bisa memproduksi berapa ribu, sehingga sementara pasar apa bangku-bangku plastik ini sangat ramai gitu, sangat ramai. Rumah tangga butuh, pasti rumah tangga itu selain bangku kursi buatan mebel untuk ruang tamu, kemudian juga perlu kursi-kursi tambahan, kursi-kursi plastik itu. Kemudian apalagi orang dagang di pasar. Kalau Anda lihat tukang misalnya pecel lele, nah itu bangku-bangku plastik semua. Nah, itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya Anda punya pabrik plastik, nah, terus Anda manajer operasinya, nah ini mesin yang canggih itu penting gitu. Sehingga tinggal melihat peluang bagaimana kalau peluangnya ada, opportunity ada, maka Anda dengan memberanikan diri pinjam ke bank atau ke pasar modal, melihat ada investor yang mau